Sore teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada. Kembali lagi di prediksi sepak bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 19 ya sampai dengan 20 April 2023. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia menyimak prediksi dari kami. Bagi yang belum bergabung, mohon support dan dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi untuk setiap harinya pastinya dari channel ini. Oke, jika teman-teman masih bingung mencari BO yang paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Jiwa Bola dan berapapun kalian JP pasti dibayar. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi malam ini atau dini hari, kita simak dulu atau lihat untuk prediksi kita yang kemarin ya. Teman-teman, itulah pembahasan untuk prediksi kita yang kemarin ya. Sepertinya masih meleset ya teman-teman, dan di handicap kita hanya masuk di 2 laga saja, dan di 3 laganya kita loss. Sementara di over under kita juga masuk di 2 laga, dan 2 laga LH, dan di 1 laga kita loss ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan atau prediksi malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya ambil 5 laga atau 5 pertandingan, dan dimana untuk kali ini masih dari putaran Liga Champions Eropa di babak playoff. Sementara di 3 laga saya ambil dari Inggris Championship ya. Oke, langsung saja untuk pembahasan atau prediksi yang pertama, dimana dari Liga Champions Eropa Bayern Munchen akan berhadapan dengan Manchester City di pertemuan leg kedua, dan dimana di pertemuan leg pertama dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 3-0. Kalau untuk simak dari peluang kemenangan, terlihat memang kedua tim sama-sama memberikan 4 ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Sementara dari tuan rumah sendiri terlihat 3 pemain yang bakal absen ya untuk laga malam nanti. Sementara dari tim tamu ada 1 pemain yang akan absen ya. Oke, untuk 5 kali pertandingan terakhir dari Bayern Munchen, di mana Bayern Munchen tampil terbilang cukup bagus, mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri ya, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Manchester City sendiri, di mana tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 pertandingan atau 5 laga dengan kemenangan. Sementara dari 5 kali pertemuan head-to-head antara Manchester City dengan Bayern Munchen, di mana Manchester City meraih 4 kali kemenangan di 5 kali pertemuan, sementara Bayern Munchen hanya 1 kali menang, itu pun di tahun 2016 ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Bayern Munchen dengan Manchester City ya. Kalau disimak dari performa, memang tuan rumah tampil terbilang cukup bagus ya dengan meraih 2 kali kemenangan, sementara tim tamu lebih baik lagi untuk 5 penampilannya. Sementara untuk head-to-head memang City 4 kali menang ya di 5 kali pertemuan. Kalau saya memprediksi malam ini atau dini hari untuk kedua tim ini ya teman-teman, antara Bayern Munchen ya dengan Manchester City, saya yakin Bayern Munchen bakal susah ya untuk meraih kemenangan di laga malam nanti untuk mengejar 3 poin. Oke, jadi untuk analisa atau prediksi saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Manchester City, cukup di handicap min 1/4 bola. Dan untuk over under saya ambil over di 2/3 bola atau hampir 3 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi selanjutnya masih dari Liga Champions Eropa, di mana Inter Milan akan menjamu Benfica. Dan di mana di pertemuan pertamanya dimenangkan oleh Inter dengan skor 2-0. Sedangkan untuk Inter sendiri terlihat 2 pemain yang bakal absen, sementara 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Benfica sendiri juga ada 2 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Inter tampil tidak terlalu bagus ya. Di 5 laga terakhir hanya 1 kali menang, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan skor tipis atas Monza yaitu dengan skor 1-0 ya. Sedangkan untuk Benfica sendiri hampir sama, tampil juga terbilang tidak terlalu bagus, mampu meraih 2 kali kemenangan namun mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari tim bawah ya, yaitu Capes dengan skor tipis 1-0.
Oke, dari pertemuan head-to-head antara Benfica dengan Inter, di mana kedua tim ini sudah bertemu 3 kali, dan di mana kedua laga dimenangkan oleh Inter dan satu laganya berakhir imbang ya. Oke teman-teman, setelah kita bahas atau simak bersama untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Inter dengan Benfica. Jadi untuk penampilan memang terlihat hampir sama ya, kedua tim ini tampil terbilang tidak terlalu bagus di 5 laga terakhir. Dan untuk head to head memang Inter 2 kali menang di 3 kali pertemuan ya. Jadi menurut prediksi saya ya teman-teman, untuk malam ini atau dini hari saya lebih yakin akan ke tuan rumah yaitu Inter Milan. Cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya lebih yakin akan ambil under di 2-3 1/4 bola atau hampir 3 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi selanjutnya, saya ambil dari Inggris Championship di mana Blackburn akan berhadapan dengan Coventry. Kalau untuk peluang di sini terlihat memang lebih sama-sama memberikan for ya untuk kedua tim ini ya, antara Blackburn dengan Coventry. Sementara dari tuan rumah Blackburn saya melihat ada 3 pemain yang bakal absen, sementara dari tim tamu ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari tuan rumah tampil tidak terlalu bagus ya. Di 5 laga terakhirnya hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Oke, untuk Coventry sendiri tampil dengan cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya 1 kali kalah. Sementara di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan atas QPR ya dengan skor 3-0. Oke, untuk head-to-head antara Coventry dengan Blackburn, di mana kedua tim sama-sama meraih 1 kali kemenangan ya di 5 kali pertemuannya, sementara di 3 kali pertemuan mereka berakhir imbang juga. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Blackburn ada di peringkat ke-7 dengan 63 poin, sementara Coventry saat ini ada di peringkat 9 dengan 62 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Blackburn dengan Coventry setelah kita simak untuk 5 laga terakhir. Blackburn sebagai tuan rumah tidak tampil bagus ya untuk di 5 laga terakhir, sementara Coventry mampu meraih 2 kali kemenangan di 5 pertandingan terakhir, dan untuk posisi peringkat terlihat cukup dekat ya teman-teman. Jelas kedua tim ini akan sama-sama mengejar poin penuh ya untuk laga malam nanti. Tapi untuk prediksi saya teman-teman, untuk malam nanti atau dini hari saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Coventry dengan menahan Blackburn di 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil under di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman. Silakan diambil kalau sehati. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya, masih dari English Championship di mana QPR akan berhadapan dengan Norwich City. Kalau untuk peluang di sini memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Norwich ya. Sementara dari tuan rumah QPR sendiri ada 2 pemain yang bakal absen, sementara 1 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan dari Norwich sendiri terlihat ada 5 pemain yang akan absen ya teman-teman. Oke, untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari QPR tampil cukup buruk ya, hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan dari Coventry dengan skor 3-0. Sedangkan untuk Norwich sendiri tampil juga hampir sama ya, tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan yang cukup besar yaitu dari Middlesbrough dengan skor 5-1. Kalau simak untuk head-to-head antara Norwich dengan QPR, Norwich meraih 3 kali kemenangan, sementara QPR tidak pernah menang di 5 kali pertemuannya, dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Sementara dari posisi peringkatnya saat ini Norwich masih menduduki peringkat 11 ya dengan 61 poin, sedangkan QPR saat ini ada di peringkat ke-20 dengan 43 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara QPR dengan Norwich setelah kita lihat sama-sama untuk 5 laga terakhir, di mana kedua tim ini tampil terbilang tidak terlalu bagus ya di 5 pertandingan terakhirnya. QPR tidak pernah menang, sementara Norwich hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di 5 laga terakhir. Dan untuk posisi peringkat memang terlihat cukup jauh ya antara Norwich dengan QPR. Tapi menurut prediksi saya malam ini atau dini hari untuk kedua tim ini, saya lebih yakin akan ke tuan rumah ya teman-teman, yaitu QPR. Cukup dengan menahan Norwich di 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil under di 2,3 1/4 bola atau hampir 3 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau sehati. Oke, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir ya, masih dari Championship di mana Watford akan berhadapan dengan Cardiff ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini terlihat memang cukup besar ke Watford sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Watford sendiri terlihat ada banyak pemain yang bakal absen, yaitu ada 6 pemain yang akan absen dari tuan rumah Watford, sementara dari tim tamu Cardiff ada 3 pemain yang akan absen ya. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari tuan rumah Watford tampil memang tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan yaitu di pertandingan terakhirnya, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan.
Sedangkan untuk Cardiff sendiri hampir sama, tidak tampil bagus, hanya mampu juga meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri ya, dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan yang cukup besar dari Sheffield United, yaitu 4-1. Oke, dari si pertemuan head to head ya antara Watford dengan Cardiff, Watford meraih 4 kali kemenangan, sementara Cardiff hanya 1 kali kemenang, yaitu di tahun 2020 ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Watford menduduki peringkat ke-12 dengan 59 poin, sementara Cardiff saat ini ada di peringkat ke-21 dengan 42 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan untuk kedua tim antara Watford dengan Cardiff. Setelah kita simak bersama dari 5 laga terakhir, terlihat kedua tim ini cukup imbang ya, sama-sama tampil tidak terlalu bagus di 5 laga terakhir, sama-sama meraih 1 kali kemenangan. Sementara untuk head to head memang tuan rumah terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat terlihat cukup jauh ya antara Watford dengan Cardiff. Jadi untuk analisa atau prediksi saya ya malam ini atau dini hari, antara Watford dengan Cardiff saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Watford. Cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Bayern Munchen ya berhadapan dengan Manchester City, saya mengambil Manchester City di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola. Untuk Inter berhadapan dengan Benfica, saya mengambil Inter di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil under di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola. Sedangkan untuk Blackburn berhadapan dengan Coventry, saya mengambil Coventry dengan menahan Blackburn di 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil under di 2,5 atau di 2,5 bola. Oke, untuk KPR berhadapan dengan Norwich, saya mengambil KPR dengan menahan Norwich di 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya ambil under di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola. Sementara yang terakhir yaitu Watford berhadapan dengan Cardiff, saya mengambil Watford di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2 bola ya. Oke, silakan diambil kalau kita satu hati. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.